Pernah kepikiran nggak sih gimana kontrasnya gerakan radikal Yesus yang umurnya super singkat kalau dibandingin sama ambisi para pendeta megachurch zaman sekarang yang fokus ngebangun institusi buat seumur hidup? Nah, di Explainer kali ini kita bakal membedah bareng-bareng fenomena yang luar biasa menarik ini. Rute kita gampang kok. Kita bakal mulai dari melihat misteri waktu dan kronologi pelayanan Yesus, terus kita beralih membedah fenomena sosiologis gereja modern, dan ditutup dengan apa sih maknanya buat kita hari ini? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, misteri waktu ilahi Yesus. Banyak orang secara historis ngerasa hidup Yesus yang cuma sebentar itu kayak sebuah kegagalan karena nggak sampai usia tua. Padahal teks Alkitab justru menekankan kalau dia itu datang di momen Kairos. Artinya, ini adalah waktu yang emang udah ditetapkan secara presisi banget untuk sebuah penebusan. Jadi misinya itu sama sekali nggak dibatasi sama kronos, atau waktu kronologis yang cuma sekedar berdetak setiap hari. Coba deh kita bandingin sama filsuf Yunani kuno. Mereka butuh waktu puluhan tahun seumur hidup mereka untuk mengumpulkan dan menyebarkan ajaran. Tapi, seluruh misi Yesus justru berpusat dan bergerak dengan sangat cepat menuju satu momen aja, yaitu peristiwa penebusan di kayu salib. Lanjut ke bagian kedua, kronologi singkat pelayanan Yesus. Sebuah gerakan yang membalikkan dunia cuma dalam waktu 3,5 tahun. Coba perhatiin polanya, 30 tahun masa persiapan yang tersembunyi. Dilanjutin 3,5 tahun pelayanan publik yang intens untuk multiplikasi. Dan semuanya memuncak cuma dalam 1 minggu sengsara. Bayangin aja, sepertiga dari seluruh narasi Injil itu didedikasikan cuma buat minggu terakhir itu loh. Ini benar-benar nunjukin eskalasi yang luar biasa dari misi dia di bumi. Terus kenapa harus mulai di usia 30? Ini jelas bukan angka acak ya. Ini justru menggenapi pola di masa lalu. Angka ini memenuhi standar Imam Lewi untuk pelayanan penuh, persis kayak Yusuf waktu mulai mimpin Mesir, dan sejajar juga sama momen Raja Daud waktu mulai bertahta. Semuanya serba terhubung. Dan angka 3,5 tahun ini juga punya makna dalam. Waktu ini memetakan dengan sempurna nubuat kuno Daniel tentang 70 minggu. Nubuat itu spesifik bilang kalau Sang Mesias bakal disingkirkan tepat di tengah-tengah periode 7 tahun terakhir. Ini ngebuktiin kalau jadwal ilahi ini tuh sangat amat eksak. Kalau kita lihat breakdown-nya, setiap fase hidup Yesus itu punya tujuan yang jelas dan udah tuntas. Dari identifikasi kemanusiaannya selama 30 tahun, 3,5 tahun untuk memanifestasikan kuasa dan ngelatih saksi, sampai akhirnya memuncak di titik omega lewat kematian dan kebangkitannya. Dia sama sekali nggak butuh tambahan waktu kronologis buat mencapai kesuksesan mutlak. Ada satu kutipan dari Roma 5 ayat 6 yang ngingetin kita banget soal ini. Ayat ini mempertegas pemahaman kita kalau Yesus itu datang bukan buat nikmatin hidup sampai usia senja, dia datang justru buat mati bagi dunia, persis pada waktu yang udah ditetapkan sama Tuhan sejak awal. Jadi pertanyaannya gini, kalau standar kesuksesan paling tinggi di Alkitab itu adalah pelayanan yang singkat, radikal, dan berujung pada pengorbanan, kenapa ya paradigma kepemimpinan zaman sekarang malah ngejar banget umur panjang dan stabilitas institusi? Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga, fenomena pastor megachurch modern. Kita akan membedah pergeseran fokus yang sekarang lebih mengarah ke legacy atau warisan. Kalau kita amati secara sosiologis dan manajemen, banyak pendeta modern sekarang memimpin institusi yang super raksasa. Hal ini memunculkan apa yang disebut founder syndrome. Ini semacam ketakutan pragmatis, di mana kalau sang pendiri ini mundur atau meninggal terlalu cepat, organisasinya bisa kolaps secara finansial dan struktural. Terus, ada lagi fenomena yang sering disebut kompleks Musa. Banyak pemimpin yang merasa mereka harus hidup panjang umur karena, jujur aja, seringkali mereka belum siapin penerus yang matang. Jadi mereka nggak puas cuma bawa umat keluar dari Mesir, tapi pengen banget mastiin mereka sendiri juga ikut masuk dan menikmati tanah Kanaan. Di bagian keempat, mari kita bandingkan dua paradigma yang sangat berbeda ini, gerakan penebusan versus institusi. Model Yesus itu pada dasarnya adalah sebuah gerakan yang sangat efisien. Kepergiannya justru jadi katalis yang bikin pelipat gandaan besar-besaran lewat ke-12 muridnya. Berbeda banget sama model institusi modern yang seringkali terfokus pada struktur bangunan, birokrasi, dan jadinya sangat bergantung pada keberadaan fisik pendirinya buat bisa bertahan. Ketegangan ini juga merambat ke teologi loh. Gereja mula-mula berpegang pada teologi salib, di mana kemuliaan diraih lewat pengorbanan dan sukses itu semata-mata soal kesetiaan, berapapun usianya. Tapi beberapa aliran modern lebih condong ke teologi sukses. Di sini, umur panjang dianggap sebagai bukti mutlak berkat Tuhan.
Bahkan kadang muncul pandangan kalau meninggal di usia muda itu mengisyaratkan adanya dosa yang tersembunyi. Perbandingan ini dengan jelas nunjukin gimana definisi sukses itu udah bergeser. Yesus mendelegasikan otoritasnya dan melihat kematian sebagai misi yang udah selesai atau tetelestai. Di sisi lain, tren tokoh modern sering memusatkan otoritas dan memandang kematian sebagai sebuah interupsi visi karena merasa wah masih banyak nih yang harus dikerjakan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, meneladani Yesus Sang Juru Selamat. Apa sih maknanya buat kita hari ini? Poin krusial yang bisa kita ambil adalah kita perlu mengembalikan fokus kita. Kesuksesan pelayanan yang sejati itu bukanlah soal ninggalin monumen atau warisan nama di buku sejarah. Ini tentang mastiin roda pemuridan terus berjalan, dengan pandangan yang murni tertuju pada karya penebusan juru selamat kita yang udah beres 100%. Kehidupan Yesus yang singkat, ibarat protes terhadap obsesi kita pada kuantitas. Ingat aja kalimat ini, garis akhir yang kuat gak ditentukan oleh seberapa jauh jarak kita berlari. Tapi apakah kita benar-benar berlari di lintasan yang tepat, yang sejajar dengan kehendak Allah? Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Dalam hidup dan kepemimpinan Anda saat ini, apakah Anda lagi membangun kerajaan institusi fisik yang butuh Anda banget buat bisa bertahan? Atau Anda sedang membangun sebuah gerakan spiritual yang bergantung sepenuhnya cuma sama Tuhan?